Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bunyinya sebagai berikut. Pembebasan dan pembaruan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarganya tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dari antara para nabi kecil, Sakarialah yang paling banyak bernubuat tentang kedatangan Mesias, baik kedatangan Mesias yang pertama maupun yang kedua. Nah, bagian kitab Sakaria yang kita baca saat ini adalah suatu panggilan bagi bangsa Israel untuk bertobat, karena Israel akan dihukum karena dosa, tapi kemudian akan dikuduskan dan dipulihkan. Walaupun bangsa itu menolak Mesias yang akan datang, tapi pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Meskipun Tuhan telah menghukum
dengan mengasingkan bangsa Israel ke tanah Babilonia, tetapi setelah 70 tahun, Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke kota Yerusalem. Nabi Zakaria yang adalah juga imam menubuatkan pemulihan yang akan dikerjakan Tuhan bagi umat pilihan. Dikatakan Yerusalem akan menjadi batu berat bagi segala bangsa dan akan menjadi bangsa yang kuat yang ditakuti bangsa sekelilingnya. Yehuda akan selamat karena Tuhan, dan Tuhan akan melindungi mereka serta memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Itulah yang disimbolkan dengan pasu dan anggolo berapi. Tuhan akan merancangkan pembebasan dan pembaruan bagi Yerusalem. Bait suci dibangun kembali, begitu juga tembok Yerusalem. Ucapan ilahi yang disampaikan Nabi Zakaria ternyata bukan cuma sebatas sesudah masa pembuangan itu, tapi juga menebus ruang dan waktu dengan menubuatkan akan kehadiran Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan umat Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan atas mereka dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap seperti orang yang meratapi kematian anak tunggal, seperti orang yang meratapi kematian anak sulung. Nubuatan ini menyatakan bahwa orang Yahudi pada akhir zaman akan mengenal Mesias yang disalibkan oleh mereka. Saudara-saudara, saat Yesus mencapai puncak karya penyelamatannya, Dia memasuki Yerusalem dan akan menghadapi penderitaan sampai mati di kayu salib. Hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria tentang Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia. Saat itu adalah hari yang tidak akan terlupakan. Kebesaran peristiwa itu tidak hanya bagi umat Israel saja, tetapi kepada setiap orang dari segala bangsa yang tidak memandang status, baik itu anak-anak, orang tua, yang miskin, yang kaya, hamba Tuhan, pejabat, dan lain-lain. Ratapan itu adalah ratapan setiap pribadi kita yang melihat Dia yang tertikam. Sebab kitalah sebenarnya yang telah menyalibkan Tuhan Juru Selamat kita. Kita telah menikam dan menyalibkan Tuhan karena pelanggaran dan dosa kita, sehingga setiap orang akan meratapi dosanya di hadapan Tuhan yang tertikam dan tersalib itu. Ibaratnya diri kita inilah Yerusalem yang dimasuki oleh Yesus. Di dalam diri kitalah Yesus mati tersalib supaya kita juga dapat merasakan keselamatan dari darah Yesus yang tercurah itu. Setiap orang yang meratapi dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan Yesus yang tersalib itu, maka Tuhan akan mencurahkan padanya roh pengasihan dan roh permohonan. Saudara-saudara yang kasihi, pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana kita harus memahami dan menghayati makna minggu-minggu sengsara ini? Suasana dan sikap hati yang bagaimana yang harus ada agar sengsara, penderitaan dan pengorbanan Yesus di salib benar-benar punya makna bagi kita? Begini saudara, orang hanya dapat memahami dan menghayati sengsara, penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib jika kita menyadari keberdosaan yang membelit hidup kita dan kesuraman masa depan yang kita hadapi. Yang penting kita menyadari bahwa hal yang menyakitkan itu adalah akibat ulah kita sendiri. Menyadari bahwa kitalah yang sebenarnya yang telah menikam dan menyalibkan Yesus. Oleh karena itu, bukan hanya ada teriak kepedihan dan kesakitan, tapi juga ratap penyesalan. Inilah juga suasana hati bangsa Israel ketika berada di Babilonia. Bangsa Israel berteriak kepada Tuhan
seperti yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Menyadari, mengakui dan meratapi dosa-dosa serta kejahatan kita. Menyadari, mengakui dan meratapi betapa ngeri dan celakanya kita bila murka Allah itu sungguh-sungguh menimpa kita. Oleh karena itu, bukan saja mengadu dan meratap, tetapi juga berharap kepada Allah, sungguh-sungguh merasa tergantung kepada Allah. Ada penyerahan diri yang sungguh-sungguh dan penuh kepada Allah. Pertanyaannya, apakah saudara merasakah hal itu? Kemungkinan besar tidak. Memang hampir semua orang mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Ada cacatnya, ada kurangnya, ada salahnya, ada dosanya. Saudara juga begitu kan? Ya. Tapi apakah saudara menyesalinya? Benar-benar menyesalinya? Atau dengan entengnya mengatakan, ya maklumlah, namanya juga manusia. Inilah kecenderungan manusia. Selalu menganggap enteng dosanya sendiri. Kalau dosa atau kesalahan orang lain, kita teropong pakai kaca pembesar. Tapi kalau dosa dan kesalahan sendiri, kita teropong pakai kaca pengecil. Amat sulit memaafkan orang lain, tapi begitu gampang memaafkan diri sendiri. Begitu kan? Nah saudara, selama sikap mental kita seperti ini, ya tidak mungkinlah kita bertobat. Mau bertobat bagaimana? Merasa salah saja tidak. Kalau tidak merasa perlu bertobat, tidak merasa perlu memperbaiki dan memperbaharui diri, kita juga tidak akan merasakan perlunya penebusan dan pengorbanan Yesus. Apa perlunya kalau kita merasa safe dan baik-baik saja? Dan kalau kita tidak merasa memerlukan pengorbanan Yesus, Sang Juru Selamat, kita juga tidak akan merasa perlu adanya kebangkitan Yesus. Dan minggu sengsara jadi tidak punya arti bagi kita. Nah saudara mau menghayati makna minggu sengsara yang sebenarnya? Ikutlah resep Agustinus. Ia mengatakan kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam karena keberdosaan kita. Sebab itu kita meronta-ronta, tangan kita menggapai-gapai, kita berusaha mengangkat kepala kita dari dalam air. Untuk apa? Untuk mencari udara, untuk bisa bernapas, untuk mencari selamat. Kata Agustinus, semestinya lah orang Kristen itu mencari keselamatan dari Tuhan seperti orang akan tenggelam yang mencari udara. Mudah-mudahan sekarang jelas bagi kita bagaimana caranya merayakan minggu sengsara penderitaan Yesus. Bagaimana caranya agar minggu-minggu sengsara itu sungguh-sungguh bermakna. Paling sedikit saudara tahu apa sebabnya perayaan minggu-minggu sengsara itu terasa hambar bagi kita. Sangat boleh jadi itu karena kita kurang menyadari kecelakaan kita. Kita kurang menyadari keseriusan dosa kita, ketidakberdayaan kita, dan kecenderungan-kecenderungan buruk diri kita sendiri. Martin Luther pernah berkata begini, orang hanya dapat mengalami manisnya dan indahnya anugerah pengampunan dari Tuhan kalau ia menyadari betapa tidak berdayanya ia melawan dosa
dan betapa celakanya ia bila dosa itu tetap menguasainya. Hanya ketika kita merasakan betapa perlunya kita ditolong, kita akan merasakan indahnya pertolongan itu. Selamat merayakan minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.